Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, lulusan SMP tahun 2023 pasti sedang nonton video ini. Nah, teman-temanku semua, kali ini saya akan menjelaskan yaitu 7 alasan masuk SMA yang bisa jadi bahan pertimbangan kamu. Apa yaitu? Simak videonya teman-teman dan adik-adikku semua. Nah, ini teman-teman 7 alasan masuk SMA yang bisa jadi pertimbangan kamu. Yang pertama, 1. Lebih banyak mempelajari teori. Jadi anak SMA tidak dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu tidak heran jika mata pelajaran yang diajarkan lebih banyak teori yang bersifat umum dan masih luas. Apalagi ingin memperdalam salah satu bidang harus melanjutkan terlebih dahulu ke perguruan tinggi atau kuliah. Itu ya teman-teman. Lalu lain cerita dengan SMK. Mata pelajarannya yang diajarkan lebih banyak prakteknya gitu ya. Jadi hal ini memang sengaja dipersiapkan agar siswa setelah lulus langsung bekerja. Terus alasan kedua, materi pembelajaran lebih luas. Jadi alasan masuk SMA karena terdapat 3 jurusan yaitu IPA, IPS dan bahasa. IPA mempelajari apa? Biologi, kimia, fisika. Lalu IPS yaitu sejarah, sains, sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Kalau bahasa berarti bahasa asing, bahasa mandiri, Korea dan lain sebagainya. Berbeda dengan SMK yang lebih fokus pada jurusan yang dipilih. Misalnya pada jurusan tata boga hanya mempelajari berbagai resep masakan meskipun di dalamnya diselipkan beberapa materi tambahan. Tapi di SMK juga kita belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris begitu ya, ada. Alasan nomor 3 yaitu memiliki banyak waktu untuk mengikuti organisasi teman-teman. Jadi alasan masuk SMA karena biasanya banyak memiliki organisasi dan ekstra. Dalam hal ini siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS maupun ekstrakurikuler. OSIS menjadi wadah bagi para siswa untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan semua. Itu ya, sekaligus sebagai sarana melatih mental gitu ya. Terus juga mengembangkan atau meningkatkan kreativitas. Yang keempat, potensi diterima lebih tinggi. Nah, ini jika dibandingkan dengan anak SMK, maka peluang untuk diterima ketika mengikuti SNMPTN ya dan SBMPTN itu lebih tinggi. Alasannya anak SMA sudah terbiasa disiplin dalam belajar dan memiliki daya saing yang tinggi antar siswa. Ini juga yang menjadi salah satu alasan untuk masuk SMA. Yang kelima, lebih fokus pada bidang yang disukai. Jadi lulusan SMA bisa melanjutkan ke kampus dengan jurusan yang diminati. Para siswa juga akan lebih mudah masuk menyesuaikan diri dengan program studi yang diambil saat kuliah. Pasalnya, sejak SMA telah terbiasa mendapatkan banyak materi di sekolah. Contohnya lulusan IPA bisa mengambil program studi pendidikan kedokteran, teknik, ilmu komputer, farmasi dan lain sebagainya. Lulusan IPS memilih jurusan yang mengedepankan kemampuan komunikasi sosial. Misalnya jurusan sejarah, ekonomi, psikologi, ilmu budaya. Itu misalnya sastra juga ada.
Nomor 6 alasannya yaitu biaya lebih ringan. Jadi jika di SMA tentunya lebih murah dibanding SMK. Jadi kalau SMK itu ada prakteknya ya teman-teman. Praktek memerlukan biaya mungkin per semester ada berapa gitu ya. Lalu SMK juga ada PKL atau prakerin, yaitu kerja lapangan. Jadi sudah ada biaya untuk kerja lapangan sendiri. Misalnya kita PKL atau prakerin, praktek kerja lapangan di dunia usaha atau DUDI, itu membutuhkan biaya. Jadi ya orang tua mungkin juga berpikir, oh SMA saja yang tidak ada prakteknya atau PKL, mungkin seperti itu. Tapi khususnya di Jawa Tengah, atau saya juga kurang tahu, di Jawa Tengah itu SMA, SMK itu biaya, itu khusus negeri ya teman-teman, biaya SPP atau semester itu sudah tidak ada, jadi gratis. SMA di SMK, SMA dan SMK di Jawa Tengah itu sekolah itu tidak ada biaya, jadi free. Tapi kalau di daerah lain saya kurang tahu, monggo teman-teman cari info dulu boleh. Terus yang ketujuh alasannya yaitu prospek lulusan SMA. Lulusan SMA memang sengaja dipersiapkan untuk kuliah setelah berhasil menyelesaikan pendidikan 3 tahun. Ilmu yang dipelajari lebih masih umum ya, sehingga perlu diperdalam ketika masuk perguruan tinggi nantinya. Inilah alasan masuk SMA yang banyak diperbincang. Kelebihan lainnya adalah siswa bisa mengambil program studi yang tidak sesuai dengan jurusannya. Artinya lulusan IPA misalnya bisa menyeberang mengambil program studi IPS jika tidak cocok dengan jurusan ketika SMA. Contoh, si A jurusan IPA bisa mengambil jurusan yang terkait dengan IPS ketika kuliah. Jurusan IPS lebih mempelajari berbagai ilmu sosial. Beberapa contohnya misalnya mengambil jurusan ilmu politik, ekonomi, dan bisnis gitu ya. Banyak keunggulan mengapa setelah SMP siswa harus memilih melanjutkan di SMA. Jika dilihat dari berbagai sisi, memang sekolah SMA lebih mudah biayanya sehingga tidak memberatkan orang tua. Itu ya teman-temanku semua. Jangan lupa untuk selalu update informasi tentang masuk SMA ya teman-teman. Cari di internet masuk SMA atau SMK gitu ya, lalu melanjutkan lagi ke perguruan tinggi atau kuliah. Ya teman-temanku semua, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe tentunya, dan dibagi ke teman-teman sekitar ya, biar menambah wawasan untuk masuk SMA atau SMK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.